Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang sebelumnya ibu-ibu KPM PKH ala hadir untuk melaksanakan pertemuan itu pada hari ini. Nah, kemudian untuk kegiatan kita pada kesempatan kali ini seperti pada pertemuan sebelumnya, yaitu melaksanakan kegiatan FDS. Nah, ibu-ibu, kita akan membahas sebuah materi, artinya ada pembahasan yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini yang berhubungan dengan keuangan. Itu ibu. Wah, itu kok agak sensi, saya apalagi di rumah tangga, gitu kan? Kira-kira ibu-ibu pernah enggak menghadapi atau menemukan permasalahan dalam pengaturan keuangan di rumah tangga? Pasti pernah lah, Pak. Pernah, Bu ya? Pernah, Pak. Wah, ini benar acung. Iya, banyak acok. Gimana acok lah, Pak? Acung, Bu ya? Iya. Ibu Usna pernah mengalami persoalan seperti itu? Pernah, Pak. Nah, ya, pasti di rumah tangga namanya Hal yang wajar. hal yang wajar. Bisa dihindari. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan kita nantinya. Kita diskusikan ibu-ibu, bercerita misalnya dari kondisi keluarga ibu Usni, diceritakan ke Bu Usna misalnya kan. Kita berbagi, saling berbagi. Kemudian apa yang Firman bisa berikan tentu dibagi, disampaikan ke ibu-ibu. Nah, fokus kita pada hari kesempatan yaitu belajar untuk mengelola keuangan keluarga. Kita kelola keuangan keluarga supaya untuk membuat pengeluaran seimbang antara apa yang masuk dari keuangan tadi itu dan bara banyak keluar. Artinya bara banyak masuk, bara banyak keluar harus diatur supaya ini seimbang gitu kan. Jangan sampai keluarnya banyak, masuknya seketek gitu kan. Tapi kalau masuknya banyak apa ada kan? Kalau seketek alhamdulillah gitu kan. Itu yang akan kita jadikan fokus kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk menyusun anggaran tadi itu di tangan ibu-ibu ala ada kertas yang ada digaris-garis dan ditulis yang berisikan pengeluaran yang ada di sini kebutuhan dan keinginan. Nah, pertama Ibu Hani, Iya, Pak. apa yang ibu ketahui tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kalau kebutuhan tuh emang harus butuh, emang wajib dipenuhi. Kalau keinginan tuh kita ingin tapi tidak wajib, tergantung bagaimana kita bisa memenuhi keinginan tersebut. Berarti ada kata kuncinya yang kebutuhan wajib dipenuhi. Kalau keinginan masih bisa tidak dipenuhi kan? Ya gitu, Usna. Iya, Kalau kebutuhan kewajiban yang harus dipenuhi, kalau tidak dipenuhi akan berakibat fatal. Terus cukup. Oke, kan lah sama-sama tahu ibu-ibu tuh bahwasanya kebutuhan itu memang wajib dan harus dipenuhi kan. Kalau ini keinginan sifatnya tidak wajib dong, tidak wajib loh. Kalau ini wajib maka apapun caranya harus dipenuhi. Kalau ini tidak wajib, kalau tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu penting, maka tidak bakal tidak dipenuhi. Tidak mengganggu terhadap aktivitas kehidupan, misalnya makan tuh, kalau tidak terpenuhi makan tuh, tentu mengganggu terhadap aktivitas kehidupan. Tapi kalau tas baru misalnya kan, tentu tidak berpengaruh banyak ke dalam kehidupan loh, karena masih ada tas yang lama. Kebutuhan itu harus dipenuhi segera, sementara keinginan bisa ditunda. Kemudian jika tidak dipenuhi akan mengganggu kehidupan. Kalau keinginan tidak dipenuhi, tidak banyak mempengaruhi kehidupan. Nah, oke, kita akan melihat apa yang ada di tangan ibu-ibu yang di kertas tadi yang telah diconteng. Ibu, yang di kertas Bu Ani apa yang pertama Bu Ani? Pengeluaran.
pengeluaran Pak, Yo, listrik Pak. listrik. Nah, itu di mana posisinya itu Bu? Itu pasti di kebutuhan tuh Pak. Oh, itu kebutuhan. Nah dulu listrik tuh Kalam. kalam dunia Pak. Kalam. Apalagi kok zaman itu Pak. Di kertasnya Bu Husni, lipstick, lipstick. Ah, itu di mana posisinya itu Bu? keinginan. Keinginan juga. Hmm. Iya, keinginan. Kalau tidak terpenuhi Pak Ibu, Benar berpengaruh dah. tidak berpengaruh mana, karena itu tidak cantik bagi keluar. Nah, Tapi bagi manusia dong Pak. Oh, itu. Sebagian kebutuhan Pak. oh berarti Lipstick itu kebutuhan deknya Pak. Karena kalau nggak pakai lipstick ya pucet deknya Pak. Nggak berarti cantik ini Pak. ada sebagian orang yang merasuk kebutuhan bagi lipstick, sementara di bagian yang lain Keinginan. jadi keinginan. Nah iya Pak. Misalnya Bu Andi mungkin nak Gua kalau dek ibu pasti lipstick itu kebutuhan. Bu. kebutuhan. Nah, artinya bisa kita ambil kesimpulan. Porsi atau kebutuhan masing-masing keluarga berbeda dengan kebutuhan keluarga lain. Iya. Misalnya kayak lipstick tadi kan, Bu Andi ngecek lipstick itu kebutuhan bagi, sementara Bu Husni keinginan. Tidak masalah, tidak ada kan? Bagi Bu Andi masalah. Nah, ini kebutuhan masing-masing rumah tangga itu berbeda. Misalnya Bu Husna ini perlu motor untuk pakai keraju bagi suaminya misalnya kan. Kalau Bu Dini tidak pun pakai motor bisa berjalan pakai keraju misalnya. Kan beda kebutuhan itu. Sementara Bu Husna tidak bisa pakai keraju kalau tidak pakai motor itu. Ini loh, lah sama-sama bisa kita memahami kebutuhan dan keinginan ya Bu ya. Iya Pak. Nah, untuk itu menyeimbangkan antara pengeluaran, pemasukan dan pengeluaran tadi harus kita pahami dulu mana yang menjadi kebutuhan kita list. Nah, seperti kertas yang ibu-ibu buat. Setelah kita list yang mana kebutuhan keluarga, yang mana keinginan, baru kita tahu beko, oh ternyata kebutuhan keluarga selama 1 bulan itu punya total angkonya kan, nominalnya ternyata misalnya 2 juta misalnya kan sebulan, itu kebutuhan, maka kita sesuaikanlah dengan pemasukan, berapa banyak pemasukannya gitu. Misalnya bayar listrik, uang jajan anak, membayar utang, tas sekolah anak misalnya kan, sepatu. Jadi ibu-ibu dalam menyusun anggaran itu perlu ibu-ibu diskusikan dengan bapak atau anggota keluarga lain di rumah. Nah, gitunya harus didiskusikan. Misalnya bapak perlu rokok, kebutuhan enggak bagi bapak rokok? Bagi suami kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan bagi Mbak. Bagi suami kok, bukan bagi istri. Bagi suami tuh kebutuhan Mbak. Kebutuhan kan? Tapi kalau bagi istri tuh keinginan dari Keinginan. suami. Ah, intinya ketika ini terjadi perbedaan, itu bagi suaminya kok kebutuhan, bagi istri keinginan. Nah, maka untuk menyusun anggaran itu perlu diskusi antara ibu dan bapak. Misalnya, Pak, ini sisa anggaran itu segitunya Pak. Itu harus pangkas supaya kebutuhan kita yang lain jangan sampai terganggu. Nah, makanya perlu untuk bapak menghemat rokok sekali. Biasanya rokok 2 bungkus sehari, akhirnya semungkus Pak. Artinya ada diskusi antara ibu dan bapak atau ibu dan anak-anak. Belanja anak biasanya 20.000 sehari, ini dipangkas 5 balik loh, karena kebutuhan kita yang lain harus dipenuhi. Sampai di situ kira-kira ada pertanyaan ibu-ibu? Kalau kamu bang kebutuhan dan keinginan. Apanya? Karena dalam bentadonya kebutuhan adalah keinginan adalah. Jadi ibu-ibu sampai di situ paham ya dengan apa yang kita bahas tadi? Paham Kak? Karena banyak yang disampaikan oleh ibu-ibu. Kira-kira terakhir apa yang bisa ibu-ibu simpulkan atau diambil intisarinya dari pembahasan kita pada hari itu? Siapa yang mau untuk menyampaikannya? Saya boleh Kak? Silakan. Tadi kan dari pembicaraan kita ada 2 Ah, sub yang harus kita ketahui, yaitu kebutuhan dan keinginan. Ah. Nah dari kebutuhan itu sendiri tuh definisinya hal yang harus wajib kita penuhi, yang kita butuh dalam hidup, apalagi dalam berumah tangga Pak. Yang kedua keinginan, dia timbul dari diri sendiri tapi tidak wajib untuk kita penuhi, tergantung kemampuan dari kita sendiri atau pasangan pasangan keluarga. Nah kalau seandainya kebutuhan keinginan ini seimbang,
dengan pemasukan kita, maka itu akan terpenuhi. Tapi kalau seandainya tidak, dia bertolak belakang dengan pemasukan kita, di mana pemasukan dan pengeluaran itu berbeda, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Itu perlu didiskusikan dengan suami. Oke, mantul. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ibu-ibu, Ya Pak. karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih atas kehadirannya kepada Ibu Usna selaku tuan rumah pada pertemuan kita kali ini. Terima Makasih banyak Bu. Ya Pak. Ayo. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Silahkan ibu-ibu praktekkan dalam kehidupannya berumah tangga nanti. Itu. Terima kasih atas segala perhatian.